Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa hadir di sini di program Semangat Langit. Tepuk tangan buat Anda semuanya yang ada di sini. Ya. Saya thank you banget kawan-kawan Adian yang sudah hadir dan saya mengucapkan selamat datang, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan Semangat Langit dimanapun Anda berada. Inilah tayangan Semangat Langit, sebuah program religi berbasis pengembangan diri di mana kami ingin menghadirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mentenagai kehidupan Anda. Kami ingin menghadirkan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mentenagai kehidupan Anda. Kami ingin menghadirkan sirah an-nabawiyah, sejarah-sejarah para nabi, sejarah Rasulullah untuk kemudian ditenagai, mentenagai kehidupan kita dan teraplikasi dalam kehidupan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tepuk tangan bagi kawan-kawan sekalian. Good. Topik kita kali ini adalah seni menghadapi kegelapan. Apa? Seni menghadapi kegelapan. Inspirasinya ada di kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di kisah apa? Di kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di umatnya. Lalu kemudian ketika dia berdakwah, umatnya nggak benar-benar. Lalu Nabi Yunus kesel. Ya. Dan kekesalannya dimaktubkan dalam Quran. Dan dia lari dari umatnya, pergi dari umatnya berlayar. Nah, di perjalanan berlayar, akhirnya Nabi Yunus harus menghadapi sebuah episode, beban kapal harus dikurangi. Ya. Dan dia dilempar ke lautan dan ditelan ikan paus, lalu paus itu masuk ke dalam lautan yang paling dasar. Kita akan ngaji di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 87 dan 88. Silakan dibuka gadgetnya, kita akan ngaji sama-sama biar terasa. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaih fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah Dzunun ketika ia pergi dalam keadaan marah. Idza dzahaba mughadiban. La taghdab. Apa itu? Jangan marah. Mughadiban. Yunus pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Nah, ini dikisahkan ditelan ikan, ya. Dan setelah ditelan ikan, lalu ini fanada fi dzulumat. Coba lagi. Fanada fi dzulumat. Ini kuncinya, ini kodenya. Ini kode-kode kebangkitannya di sini. Fanada fi dzulumat, dan Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam gelapnya. Gelap apa? Gelapnya perut ikan. Gelapnya lautan, gelapnya malam. Para ulama menyebut 3 lapis kegelapan. Allahu Akbar. Dan luar biasa. Tapi lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana harusnya kita dalam kegelapan. Coba sama-sama. Fanada fi dzulumat. Coba. Fanada fi dzulumat. Apa? Waktu dia doa. Allah ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Tiada ilah selain engkau ya Allah. Tiada yang bisa menyelamatku selain engkau ya Allah. Tiada tempat bergantung selain engkau ya Allah. Tauhid berkata. Subhanak. Apa katanya? Subhanak. Apa itu subhanak? Maha suci engkau. Maha suci engkau dari takdir yang salah. Maha suci engkau dari ketetapan yang salah. Maha suci engkau dari berbagai macam hal yang salah. Maha suci engkau dari desain kehidupan yang salah. Berarti Nabi Yunus alaihissalam waktu di dalam perut ikan gimana batinnya? Di ujungnya apa? Inni kuntu minadz zalimin. Yang salah siapa? Yang salah saya. Kenapa saya harus marah sama umat saya? Kelilit utang kenapa? Kenapa saya harus bertransaksi secara tidak syar'i? Ya. Rumah tangga pergi kenapa? Kenapa saya nggak tegakkan 5 waktu di rumah saya? Kenapa saya jarang bersedekah? Akhirnya ngelihatnya ke dalam. Dan kata Allah di sini apa? Fastajabna lahu. Coba lagi.
Dan kami perkenankan doanya. Masya Allah, ijabah. Fastajabna lahu wa najjainahu. Dan kami menyelamatkannya daripada kedukaan. Minal gham. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, dalam kisah para mufasir menjelaskan, bayangin ya, kalau keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan itu di bawah lautan terus ikannya batuk. Bro, masalah nggak bagi Nabi Yunus? Masalah di tengah laut. Apa? Si paus itu dipepetkan dan dipinggirkan ke tepi pulau. Di pulau itu sudah ada labu-labu yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus untuk memulihkan tenaga. Jadi muntahkan itu ke pinggir laut, nggak perlu berenang. Kalau dimuntahkan terus nggak ada makanan, nggak ada pertolongan, masalah juga, betul nggak? Begitu dimuntahkan sudah ada makanan. Dan begitu balik ke umatnya, aku mau berdakwah. Umatnya nanya, kemana aja Akang? Nah gitu. Kita teh semua sudah beriman. Nah gitu kurang lebih. Ketika datang ke umatnya mengatakan apa? Kami nyari-nyari Anda. Yang kemarin berdakwah, kemana? Kami semua sudah beriman. Coba dirasakan. Masalahnya langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kawan-kawan sekalian ya. Jadi yang pertama adalah coba sama-sama. Fokuslah pada doanya. Coba lihat. Doanya ini adalah ilmu mental yang luar biasa. Coba sama-sama. La ilaha illa anta. Coba ulangi. Berarti edisi pertama adalah tentang tauhid. La ilaha illa anta. Edisi pertama adalah tentang tauhid. Cuma satu. Dan tidak boleh ada tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kesalahan pertama kita yang kemudian gagal keluar dari kegelapan adalah salah membangun tauhid di dalam batin. Dan itu adalah kesalahan terbesar. Kita akan sambung dan kita akan dalami setelah pesan-pesan yang berikut ini. Namun sebelumnya saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, kami dari Semangat Langit tentu tidak ingin kawan-kawan hanya belajar seminggu sekali. Jadi saya ingin kawan-kawan juga setiap hari tertenagai. Ala kulli yaum, setiap pagi, every morning in your inbox, di dalam inbox Anda, kami dari Semangat Langit ingin mengirimkan email gratis, motivasi, inspirasi. Jadi bagi sesiapapun, pemirsa yang ada dimanapun, yang ingin mendapatkan fasilitas layanan SMS inspirasi harian dari Semangat Langit, silakan ketik email Anda, kirim SMS ke 085 22 0000 122. Sekali lagi 085 22 0-nya 4 kali 122. Kami akan menuntun Anda untuk mendapatkan email gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Tayangan informasi dan inspiratif yang menceritakan peradaban Islam mancanegara. Ya, Jepang sangat menarik ya. Setiap harinya ada 10 orang yang melafalkan kalimat syahadat untuk masuk. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbala di Murotal di channel Khasana. Semangat Langit. Oke, tadi kita belajar tentang hikmah-hikmah atau kaidah-kaidah apa Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nabi Yunus alaihissalam yang fanada fi dzulumat. Dia berdoa dalam kegelapan, dan ini adalah strategi seni menghadapi kegelapan, seni keluar dari kegelapan, seni bangkit dari kegelapan, seni untuk mengundang pertolongan atas kegelapan. Apa yang pertama? La ilaha illa anta. Coba ulangi. La ilaha illa anta. Jadi yang pertama, jamaah sekalian, kalau lagi gelap, semua batin dan semua perasaan kita harus dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak boleh ada ilah-ilah yang lain. Tidak boleh ada yang dirindukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Biarkan pertolongan-pertolongan tangan manusia, tangan sahabat, biarkan pertolongan-pertolongan yang di sekitar kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, kita harus meyakini bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tahu dalam kegelapan, Allahu Akbar, bergerak sholat dipanggil. Gitu loh. Katanya la ilaha illa anta, tapi Anda dipanggil gak bergerak, jadi rindu Anda basa-basi. Kerinduan kita basa-basi. Sudah tahu masalah banyak, masalah rumah tangga banyak, ya, masalah finansial banyak. Musola azan berkumandang, Allah memanggil. Masjid-masjid azan berkumandang, kita gak bergerak untuk memprioritaskan diri kita untuk hadir ke sana. Maka semuanya basa-basi, ya. Oh la ilaha illa anta, gak berbekas. La ilaha illa anta, tapi harapan kita sama manusia. Apa ciri-ciri harapan sama manusia? Misalnya nih, kamu katanya lagi sulit ya. Oke, datang aja ke tempat saya, siapa tahu kamu bisa kerja di sini. Oh, gimana perasaan kita, Pak? Oh, berharap. Hati-hati nih, jebakan ini. Anda berharap Anda datang, ya. Ternyata kapasitas Anda, ternyata kompetensi Anda nggak pas bagi perusahaannya, bro, kita nggak bisa kerja sama, bro. Kalau Anda kecewa, berarti belum la ilaha illa anta. Setuju? La ilaha illa anta, ya Allah, Engkau yang membantu, betul? Ya Allah, kalau memang dia memang bukan jalan keluarku, yang penting hatiku tetap kepadamu. Aku datang kepada sahabat saya yang di perusahaan ini hanya untuk menunaikan rukun-rukun, bener gak? Hanya untuk menunaikan rukun-rukun ikhtiarku, benar? Dan aku sudah tunjukkan aku datang. Dan aku tidak kecewa ketika ditolak. Gimana coba kalau Anda punya kayak gini? Nah, kawan-kawan sekalian, yang keberapa? Yang kedua, subhanak, ya. Yang kedua adalah subhanak. Apa itu subhanak, kawan-kawan sekalian? Apa itu subhanak? Jadi kawan-kawan sekalian, dalam istilah manajemen di dalam bisnis coaching, salah satu kendala yang paling besar dalam diri seseorang itu adalah namanya blame others. Coba ulangi. Blame others. Apa itu blame others, kawan-kawan sekalian? Menyalahkan orang lain. Wah, saya kan begini gara-gara. Saya tuh utang tuh gara-gara. Coba saya gak ketemu dia. Coba ngerti maksudnya? Akhirnya apa yang terjadi begitu blame others? Kesalahan diri sendiri gak kelihatan, tidak ada perbaikan. Tidak ada orang yang mengevaluasi diri ketika dia selalu menyalahkan orang lain. Orang mengevaluasi diri kalau melihat kesalahan, kalau dia melihat kesalahan-kesalahan dirinya, sahabat-sahabat. Jadi evaluasilah diri kamu. Gitu, ini nyambung. Nah, gimana mau mengevaluasi diri? Kita pelan-pelan. Gimana supaya nggak blame others? Termasuk, mohon maaf, kita di blame others dulu ya, yang kedua ya. Termasuk subhanak. Coba lagi. Subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Subhanak, maha suci engkau. Karena tadi ini zikirnya zikir yang sangat personal. La ilaha illa anta, ini personal. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci dari apa? Berapa banyak dari kita yang begitu gelap merasakan Allah salah bikin ketetapan. Kayaknya Allah salah takdir nih. Saya soleh begini, kok jatuh-jatuh terus bisnisnya. Kayaknya ada yang salah deh. Berapa banyak? Saya sudah pakai jilbab syar'i. Semua pengajian sudah saya datangi. Benar. Tapi kok kelihatannya saya, Allah nih kayaknya salah desain deh. Berapa banyak dari kita yang sebetulnya dalam hati menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ngomong, coba sama-sama. Subhanak. Coba ulangi. Begitu mengatakan subhanak, Bapak Ibu jamaah harus betul-betul mensucikan Allah dari berbagai kesalahan. Memang Allah tuh gak ada salahnya. Maha suci Allah dari salah takdir, salah ketetapan, salah desain. Kenapa aku harus bertemu dengan dia? Allah yang salah? Halo. Ini sudah ada episodenya, bertemu dengan dia agar Anda belajar bagaimana rasanya salah bermitra. Jelas? Agar Anda belajar bagaimana Anda merasakan salah berbisnis kayak apa. Itu sudah ada garisannya. Dan yang terakhir, inni kuntu minadz zalimin. Coba ulangi. Inni
Inni sungguh-sungguh kuntu minadz zalimin. Siapa? Aku yang zalim. Kenapa aku pergi dari umatku? Jadi kalau misalnya, wah saya ketemu sama orang gitu, wah saya ini utang gini. Oh, saya suka nyebak gitu. Jadi menurut bapak begini ini kenapa? Soalnya mas, suami saya. Nah ini enggak selesai nih keluar dari paus ikan nih. Ya, perut ikan enggak selesai. Soalnya mas, nah coba rasakan. Jadi menurut ibu, kalau ibu ada salah nggak? Saya emang nggak ada salah. Coba rasakan. Saya mah baik-baik aja kan. Yang salah itu, ini sudah bu. Ini kalau konseling jangan ngomongin bisnis bu. Diterapi dulu batinnya sampai selesai. Loh ya betul. Nah, saya nggak bohong bapak ibu sekalian. Kita selama ini nggak keluar-keluar dari kegelapan karena nggak pernah berani menghadapi fakta brutal. Kekurangan diri. Nggak pernah menghadapi fakta brutal sholat-sholat yang terlambat. Tidak pernah mau menghadapi fakta brutal. Hati kita yang kotor, hati kita yang mendengki. Hati kita yang menista orang. Kita tidak pernah menghadapi apa? Hadapi fakta brutal. Nah ini, buka lembar-lembar dosa. Ada yang begitu? Ya? Coba saya ingatkan waktu kawan-kawan, misalnya di sana ada yang senior ya. Waktu masih muda aja. Bro banyak pegang tangan orang yang lain mahram. Coba. Pacaran kita dulu. Ayo coba. Itu diangkat saja. Kita jadi sadar. Dosa-dosa itu mungkin yang menghambat karir kita hari ini. Tapi kita nggak pernah taubati hal itu. Coba rasakan. Ya. Harusnya kita berani buka. Dan hanya dengan membuka pintu. Hanya dengan membuka lembar-lembar dosa itu. Melihatnya lalu mengakuinya dan meminta maaf atasnya. Yang bisa membuat kita keluar dari kegelapan. Itu kata Quran bukan kata saya. Ya, selamat tersinggung. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke. Pertanyaan ada? Pertanyaan? Silakan. Good. Terima kasih Kang Randy. Yes. Perkenalkan saya Omar Rofil dari kebunmodal.com, sebuah platform untuk mempertemukan antara pengusaha dan pemodal. Yes. Baik, saya ingin menanyakan kalau seandainya kita lagi dalam masalah, mendengar yang Kang Randy ceritakan, kita pasti bakal ingat la ilaha illa anta. Yes. Kalau seandainya kita lagi dalam kondisi enak, tahu-tahu kita kepleset dan lupa, itu kira-kira tips apa yang bisa lupa? Kenapa? Gimana contohnya lupa? Mungkin kita jadi lalai sehingga ada yang namanya istidraj. Kita merasa ini kita baik-baik saja hari ini, enak. I know. Padahal kita lagi dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Oke. Nah itu gimana ngantisipasinya biar kita segera sadar bahwa ini sebenarnya bukan nikmat, bukan solusi, tapi ini istidraj. Gimana ingat lagi la ilaha illa antanya. Tepuk tangan buat Mas Umar. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, terima kasih. Ini akhir segmen kedua, kita akan bahas pertanyaan Mas Umar setelah jeda iklan berikut ini. Jangan lupa kirim alamat lengkap email Anda ke 085 22 0000 122. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustadz berpenampilan santai. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Hasanah. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah di Murotal di channel Hasanah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Segmen 3 Semangat Langit episode tentang strategi menghadapi kegelapan. Oke, pertanyaan dari Mas Umar. Kang, saya sudah pakai la ilaha illa anta. Kayaknya situasi membaik, benar ya?
Tapi saya takut ini istidraj. Nah ini memang ilmu tinggi ini mungkin episode 65 ya. Istidraj itu apa? Seakan-akan oke, tapi sebetulnya Al-An'am 44 ya. Jika kamu melupakan aku bukakan segala pintu kenikmatan. Dan aku siksa sekonyong-konyong sehingga engkau berputus asa. Nah, gimana membedakan kenikmatan yang memang betul-betul pertolongan Allah, betul-betul nikmat atau istidraj? Ceknya pada nilai-nilai keberkahan. Guru saya mengajarkan keberkahan itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kalau Mas Umar dapat kesempatan, dapat kelapangan, sholatnya jadi lebih khusyuk, doanya jadi lebih panjang, sama Quran jadi lebih dekat, pemaknaan kehidupannya jadi lebih dalam, itu namanya berkah. Sama keluarga jadi lebih guyup, sama anak-anak lebih, nah itu namanya berkah. Tapi kalau Anda kehilangan sholat-sholat di masjid, Anda tidak lagi bersemangat melangkah puluhan langkah ke musola gitu. Anda tidak lagi menikmati angkat tangan doa Anda di depan saf, pengennya lari. Pengennya apa? Lari, istidraj, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orderan, Allahu Akbar. Nah ini coba lihat, rasakan. Langsung lari ke WhatsApp. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat, Zais 5 masih ada. Ini coba rasakan, coba langsung. Ya gabung sama stand up comedy ya. Ya, ini treatment ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, nah coba dirasakan yang begitu. Jadi dicek apakah ada dampak enggak gitu loh. Dampaknya jadi apa? Kalau jadi dekat dengan Allah berarti keberkahan ada di sana. Mohon maaf, apakah sakit tidak berkah? Belum tentu. Sakit yang kemudian mencela, betul tidak berkah. Sakit yang kemudian mencela keadaan, betul tidak berkah. Tapi sakit yang membawa dia dekat dengan Quran. Sakit yang membawa ibu-ibu dengan kemoterapinya tasbih. Sakit yang kemudian mendekatkan dia, guyup dia sama Al-Quran, guyup sama keluarganya. Dia menyadari selama ini dia nggak benar dengan istrinya. Sakitnya membawa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah berkah. Tepuk tangan buat Mas Umar. Sisi umahat, sisi ibu-ibu, boleh ada pertanyaan? Silakan. Baik, Mbak yang jilbabnya ya warna itu ya. Saya bingung antara ungu atau merah ya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Yes. Nama saya Fahmi Nuranisa. Saya asal dari Sukabumi. Oke, pertanyaannya, Mi, silakan. Saya pertanyaannya, Ya. Sebagai seseorang yang masih muda, tentunya masih sangat labil. Boleh ya, nggak tahu usia kamu berapa? Usia saya bulan ini ulang tahun saya genap 21 tahun. Muda sekali. Lalu? Mas Randy punya nggak sih tips untuk khususnya kalangan muda seperti Kalangan kita muda yang ingin mencoba memulai bisnis, Good. gitu kan, untuk kedepannya agar kita itu tidak terjebak dalam suatu hal yang menyelakakan kita sendiri gitu. Jadi menghadapi suatu masalah itu harus benar-benar seperti apa gitu untuk anak muda gitu. Jadi Ami, saya takut gimana caranya supaya benar, supaya nggak perlu ketemu kegelapan gitu. Iya gitu. Oh ya, good. Oke, tepuk tangan buat Ami ya. Makasih Mas Randy sebelumnya. Oke ya, good. Dari Sukabumi jauh-jauh ke studio ya, naik kereta. Oke, kawan-kawan sekalian, saya jawab. Yang pertama begini. Apakah Nabi Yunus tadi aman-aman saja? Enggak kan? Pakai acara episode ditelanikan. Apakah Nabi Muhammad yang dicintai? Insan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang semesta ini ada. Nah, coba. Apakah tidak tanpa ujian? Dengan ujian. Nah, pertanyaannya gimana membangun mental? Nah, disitulah semangat langit ini hadir. Semangat langit ini hadir ingin memperkenalkan sebetulnya siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi masuk ke kalimat pertama Nabi Yunus. Coba sama-sama. La ilaha illa anta. Coba lagi. Kenapa kita sebagai anak muda, kok kita ya. Kenapa terkadang semua anak muda, saya juga muda ya 30 tahun ya. Itu terkadang kok merasa galau dan seterusnya. Karena kita tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Saya pernah episode melamar, mencari pasangan hidup dan tidak ada yang mau. Ini kurang jelas, kok mukanya biasa-biasa aja. Ya. Saya pernah episode mencari istri dan tidak ada yang mau, coba rasakan. Ya. Sehingga saya menemukan istri saya yang sekarang. Ya, Anda jangan bilang, oh berarti istri saya dapat sisa. Bukan begitu ya. Memang itu caranya supaya dia dapat saya. Ya.
Jadi kawan-kawan sekalian, saya pernah mendapatkan episode itu. Galau Mbak, coba rasanya. Randy, punya masa depan enggak? Lo pernah lo ada yang ngomong begitu? IP-nya kan jelek. Punya masa depan enggak? Lo pernah Mbak? Orang ngomong begitu sama saya. Tetapi saya bilang apa? Allah yang nyuruh nikah, masa Allah enggak sediain istrinya? Bisa dirasakan ini? Ya Allah, Engkau yang nyuruh nikah, Engkau yang sediakan istri. Gini aja deh ya Allah, jangan saya yang Engkau nyuruh milih, Engkau saja yang milih. Enak? Nah itulah tauhid yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ketika saya ditolak anak perusahaan sebuah BUMN besar. Ketika saya harus menghadapi penolakan dan kanan dan kiri. Ketika hidup saya tidak mulus-mulus saja. Tauhid atau mental kepada Allah itu yang nanti membangun mental Anda. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ami mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Ami? Ya, beri aplaus buat Ami. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat sekalian. Di akhir episode ini saya kembali ingin berbicara kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menghadirkan tayangan ini hadir dan Anda bisa menonton karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara sesuatu kepada sahabat sekalian yang ada di depan gadget, yang ada di depan layar kaca. Episode kali ini tentang kegelapan. Mungkin saya sedang berbicara dengan sahabat-sahabat yang sedang terkulai sakit di rumah sakit. Dan saya tahu bagaimana rasanya. Harus terkulai berhari-hari di rumah sakit, tidak bisa menggerakkan apa-apa. Saya mengerti. Dan semoga tayangan saya ini mentenagai jiwa Anda untuk terapi lagi. Dan saya minta yang di rumah sakit jangan menyerah. Yang menonton saya di rumah sakit di tempat terapi jangan menyerah untuk terapi. Melangkahlah ya. Bergaulah dengan dokter ya. Jangan Anda kemudian mencela perawat, mencela dokter, tapi Anda harus hadirkan hati yang penuh. Nikmatilah waktu-waktu Anda beristirahat. Sayangilah keluarga Anda ya. Jangan menyerah. Mungkin di depan saya ada sahabat-sahabat yang lagi terlilit hutang dalam ancaman di penjara, yang dikejar-kejar orang, yang diancam kanan dan kiri. Yang akhirnya orang tuanya juga ditelepon debt collector dan segala macam. Maka dari itu saya ingin berbicara kepada sesiapapun yang menyaksikan tayangan ini. Saya ingin sahabat sekalian untuk kemudian jangan kemudian memutuskan kehilangan keyakinan. Ya. Kembali yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menolong Anda. Seperti Nabi Yunus yang akhirnya dikeluarkan Allah dari perut ikan. Sesiapapun sekarang yang kehilangan pekerjaan, bingung mencari pekerjaan. Sementara rumah tangganya terus-menerus menuntut penghasilan. Sementara mertua sudah mulai berkomen macam-macam. Sementara orang tua mulai komentar macam-macam. Sementara anak Anda harus Anda belikan susunya. Sementara istri Anda harus Anda hidupi. Kontrakan Anda harus Anda lanjutkan. Dan Anda tidak tahu harus bayar dari mana. Maka dari itu yakinlah bahwa Anda bisa keluar dari kegelapan. Perbaiki lagi tauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatlah, evaluasi diri, perbaiki diri, dan insya Allah Anda bisa keluar dari apa yang Anda hadapi. Dari hati saya mengucapkan ini, dan dari hati saya berpesan kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini untuk kemudian benar-benar keluar dan kemudian benar-benar ikhtiar dan kemudian benar-benar memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.